Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah sengketa pajak, yaitu gugatan dan peninjauan kembali di pertemuan 12. Untuk anggotanya yaitu yang pertama, Nunung, 22. Dari yang pertama yaitu gugatan, yang kedua peninjauan kembali, yang ketiga analisis kasus. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saharani. Kepada Saharani dipersilahkan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu gugatan. Next. Pengertian gugatan dan pihak dalam gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam gugatan kontensienciosa atau lebih dikenal dengan gugatan perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu gugatan perdata, yaitu yang A penggugat, yang B tergugat, yang C pihak tergugat, yang D penggugat atau tergugat investasi. Next. Macam-macam gugatan. Yang pertama yaitu gugatan sederhana, yang kedua gugatan rekompensasi, yaitu bertitik tolak konstruksi gugatan sederhana seperti sebelumnya. Dalam proses peradilan dapat terjadi pula gugatan rekompensi. Pengertian gugatan utamanya disebut sebagai gugatan kompensi. Sedangkan pihak tergugat dalam kerangka mempertahankan haknya, oleh karena itu undang-undang memperkenankan untuk melakukan gugatan balik, yaitu gugatan rekompensi. Kemudian gugatan profesional, yaitu tuntutan tindakan sementara yang dimintakan kepada hakim pemeriksa, semacam itu disebut dengan gugatan profesional. Kemudian gugatan insidentil, yaitu gugatan insidentil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam kerangka untuk mempertahankan haknya, yaitu dengan cara memasukkan pihak ketiga ke dalam perkara yang tengah diperiksa. Next. Teori mengajukan gugatan perdata, yaitu substansi menyatakan bahwa gugatan SW lain harus menyebutkan peristiwa hukum menjadi dasar gugatan. Juga harus menyebutkan kejadian peristiwa hukum dan menjadi timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kemudian ada individualisering teori. Itu ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Next. Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada peradilan pajak terhadap yang pertama pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, kemudian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP. Kemudian penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tataran telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian jangka waktu pengajuan gugatan, itu gugatan terhadap huruf A diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Dan gugatan terhadap huruf B, C, dan D diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat. Next. Kembalikan ke moderator. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Nunung. Kepada Nunung dipersilahkan. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu peninjauan kembali. Pengertian peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Istilah hukum dari peninjauan kembali memiliki sebutan lain, yaitu request
Pilih B. Peninjauan kembali yaitu memeriksa dan mengadili kembali keputusan pengadilan. Apabila sudah ada bukti kekuatan hukum karena diketahuinya hal yang baru, yang digantinya dapat mengubah keputusan hakim. Peninjauan kembali ini ditinjau oleh pihak yang berkepentingan dan orang yang boleh melakukan peninjauan kembali telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ini menjadi bab 6 bagian ke-5 Undang-Undang nomor tahun 1985. Jangka waktu peninjauan kembali, yang pertama ada permohonan peninjauan kembali dengan alasan bagaimana dimaksud dalam huruf A dan B diajukan pilihan paling lambat 3 bulan sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan C, D, dan E dan F diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh pengadilan pajak. Mengenai tata cara permohonan peninjauan kembali dan pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke MA, mengenai tata cara permohonan peninjauan kembali dan pengirim berkas perkara peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yang hak mengajukan permohonan peninjauan kembali. Yang pertama ada para pihak yang berperkara, yang kedua ahli waris, yang ketiga oleh seorang wakil, yang keempat ada ahli waris dapat melanjutkan permohonan. Yang kedua ada syarat permohonan PK. Yang pertama diajukan kepada MA melalui Ketua Pengadilan tingkat pertama, yang kedua pembayaran biaya perkara, yang ketiga permohonan diajukan secara tertulis. Untuk materi yang ketiga yaitu analisis kasus. Next. Kasus yang pertama yaitu kasus penunggakan tagihan pajak di KPP Jayapura sebanyak 41,25 miliar. Wajib pajak berinisial RW sebagai penanggung pajak PT TS menunggak penagihan pajak sebanyak 41,25 miliar. Pihak Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku melakukan penyanderaan pada RW yang dititipkan pada Lapas AB Pura, Jayapura dengan jangka waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan karena RW tidak mengindahkan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Pajak Jayapura. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor 02 PJ Tahun 2000, dapat dilakukan penyelesaian yang sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu mengenai pelaksanaan surat paksa berupa surat teguran dan surat paksa. Dalam pelaksanaannya, jika RW merasa keberatan atas tata cara pelaksanaan penagihan pajak, sebagai wajib pajak, pihaknya dapat mengajukan gugatan pada pengadilan pajak. Next. Kemenangan kasus yang kedua yaitu kemenangan KPP Pratama Sibolga atas gugatan AL. Pengadilan Negeri Sibolga memenangkan KPP Pratama Sibolga atas tuntutan AL, Agusman Lahagu. AL menuntut Direktur Jenderal Pajak dan juga kepada Kepala KPP Pratama Sibolga melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut adanya ganti rugi. Namun, pihak Pengadilan Negeri Sibolga menolak seluruh tuntutan AL karena gugatan yang diajukan bukan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sibolga, melainkan Pengadilan Pajak. Namun, di sini hakim memberikan kesempatan pada penggugat untuk membuktikan adanya kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Tetapi, setelah dilakukan pembuktian dan kesimpulan, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar tidak terkabulnya gugatan AL. Selain pihak Direktorat Jenderal Pajak mengakui siap menanggung segala risiko apabila pihaknya terbukti melakukan tindak melawan hukum. Komitmen untuk selalu melayani wajib pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Dasar. Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga mengaku sangat mengapresiasi putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sibolga. Next. Kasus yang ketiga adalah kasus Indarto, terpidana kasus pajak ajukan
peninjauan kembali. Melalui kuasa hukumnya, Aditya Nasution atau SH, Indarto Cagur Nungrobo meminta keringanan hukum atas putusan sebelumnya yang memvonis dirinya bersalah dan dihukum penjara 5 tahun. Alasan pemohon PK atas nama Indarto Cantur Nugroho ini mengajukan peninjauan kembali karena kami melihat adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara klien kami seperti yang sudah kami bacakan dalam memori PK. Pada prinsipnya kami meminta keringanan dan pengurangan masa hukum atas klien kami, ujar kuasa hukum Aditya Nasution SH dalam keterangannya. Sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang selanjutnya adalah tanggapan dari Jaksa atas memori PK yang diajukan Indarto Catur Nungroho. Sebelumnya, seperti diketahui, 3 mantan pegawai kantor pajak Kebayoran Baru 3, yakni Heri Setiadi, Indarto Cagur Nungroho, dan Slamet Riyana, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketiganya juga diwajibkan membayar denda 200 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Mengadili menyatakan ketiga terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama, ujar Ketua Majelis Hakim Faisal Henry saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor. Majelis Hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti memeras perusahaan wajib pajak, yakni PT Edmi Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.